Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsuddin. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita Santet Sanak Kadang. Tamat ya. Sebelum ceritanya kita mulai, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Oke, langsung saja yuk ke ceritanya. Aku yang dimaki-maki di ruang ICU karena dianggap tidak becus dan lagi-lagi anak pembawa sial. Akhirnya aku pun hanya bisa terdiam, keluar sejenak dari ruangan yang menyesakkan itu. Aku harus apa? Apaku salah membawa Eyang? Akhirnya aku hanya bisa tertunduk, memandang mereka dari kejauhan yang seolah-olah memamerkan makanan yang mereka bawa. Menawariku saja tidak mau. Bahkan ketika orang bertanya, mereka menjawab seolah-olah yang membawa Eyang ke RS. Aku tidak tahu, aku harus bersyukur atau harus malu. Kamu belum makan loh dari kemarin. Saya lihat kamu pontang-panting sendirian mengurus Eyang kamu. Orang tua kamu di mana? Ini saya beliin makanan buat kamu. Dimakan ya. Ini juga minumnya, kata seorang suster dengan nada keras. Tak lama kemudian beberapa menjenguk dari keluarga lain melakukan hal yang sama. Mereka memberiku makan dan minuman, bahkan ada yang mau menggantikan cucunya denganku, karena aku melihat kemarin menggendong Eyang. Jangan tanyakan tatapan keluarga papaku. Tentunya mereka jijik melihatku, apalagi sepupu yang bernama Rena. Terang-terangan menghinaku di hadapan banyak orang dan disambut gelak tawa keluargaku. Aku memilih untuk diam dan makan makanan orang-orang yang memberikan padaku. Aku tidak mau ambil pusing dengan mereka. Toh orang-orang di rumah sakit ini tahu apa yang sudah aku lakukan untuk Eyang. Keluarga papaku menjadi sorotan karena selain pembawaannya yang terlihat mentereng, ditambah perlakuan mereka yang dibanding terbalik. Bagaimana tidak, merek brand ternama sudah mereka tenteng di tahun itu. Tapi semua berbanding berbalik dengan bagaimana mereka memperlakukan aku. Tak lama kemudian, Eyang memanggil semuanya ke ICU, tapi hanya boleh satu persatu. Aku tidak akan masuk kecuali Eyang memanggilku. Dan benar saja, mereka semua keluar dengan muka masam karena ditolak Eyang. Eyang hanya memintaku masuk ke dalam ruangannya. Aku pun masuk menemani Eyang. Beliau meminta maaf dengan berurar air mata, tangisan penyesalan Eyang untuk pertama kalinya. Aku pun meminta Eyang untuk mau menerima kedatangan mereka, tapi lagi-lagi Eyang menolaknya. Bahkan Eyang tidak mau bertemu dengan cucu kesayangannya, anak tertua Tante Hana. Eyang hanya mau bertemu dengan mamaku. Tak lama kemudian, mama papaku datang. Aku mendengar suara cekcok dari luar. Ketika aku keluar dan menghampiri papa menamparku karena menganggap akulah penyebab Eyang sakit. Karena aku kasih Eyang makan makanan sembarangan. Di detik papaku menamparku, aku bersumpah bahwa tamparan papa yang disebabkan dari fitnah keji saudaranya akan berbalik menjadi kebencian papa terhadap mereka. Kita lihat saja apa yang akan Gusti Pangeran berikan pada kalian semua. Tak lama kemudian papa masuk ke ruangan Eyang. Aku berpamitan ke mama karena aku mau ganti baju. Mama memintaku untuk tetap salin ke mereka semua. Dan iya, aku lakukan itu. Walau tidak terbalas,
dan diacuhkan. Setidaknya aku sudah menuruti mamaku. Tatapan sinis dari mereka semua seolah-olah ingin menelanku. Tapi apa salahku kalau Eyang tidak mau bertemu mereka? Toh mereka sendiri yang mengusir Eyang. Sesampainya di rumah, aku merebahkan badanku. Rasanya remuk redam. Semalaman tidur di lantai rumah sakit, beralaskan kardus untuk ketolong ada jaket. Kalau enggak kebayang seremuk apa badan ini. Baru saja aku memejamkan mata, aku lihat gawaiku menyala. Ternyata mama menelepon dan meminta aku untuk segera mungkin ke RS. Tak lama kemudian aku bergegas untuk siap-siap ke rumah sakit. Aku pun tiba di rumah sakit, tapi aku hanya melihat drama. Mereka masih saja menyalahkan kedua orang tuaku yang membiarkan Eyang tinggal bersamaku hingga jatuh sakit dan koma. Enak aja, Eyang kan sakit karena kalian, anak-anak tidak tahu diri yang tega ngusir ibunya sendiri dan nganggep benalu ibunya. Tapi nyatanya mereka tidak sadar juga. Untung Eyang koma, setidaknya Eyang tidak harus mendengar drama mereka. Jika kalian tidak percaya kisah Malin Kundang itu ada, aku beritahu kepada kalian. Malin Kundang itu nyata adanya, dan anak kandung tega dengan ibu kandung pun ada. 1 bulan kemudian, Eyang pun sembuh dan memilih tinggal denganku, karena anak-anaknya tidak ada satupun yang mau mengurus Eyang. Ya sudahlah, aku anggap ini batinku untuk Eyang, agar Eyang bisa menganggapku cucunya. Tapi ternyataanku dugaan salah. Eyang bahkan tidak segan merendahkanku dan mamaku. Mulai dari ke mbah yang bebersih rumah, satpam komplek, hingga hampir seluruh orang di komplek tahu keadaan rumah seperti apa. Bahkan Eyang pun terang-terangan mengakui lebih sayang kepada pembantunya daripada aku cucunya. Yang bisa kulakukan hanya nangis dan bersimpuh di setiap gelaran sajadahku, memohon agar Eyang dibukakan hatinya, jika tidak untukku, setidaknya untuk mamaku. Tapi anehnya, walau Eyang membenciku, tiap pagi Eyang selalu membelikan jajanan pasar untuk sarapanku atau bekalku kuliah. Dan malamnya beliau tidak akan mau masuk ke kamar sebelum aku pulang dan makan malam, dan itu berlangsung setiap hari hingga sebelum Eyang meninggal. Sedangkan urusan buang hajat pun aku masih membersihkan dan memandikan Eyang setiap paginya, memotong rambut, memotong kuku, semua masih aku lakukan karena aku tidak ingin Eyang semakin menyakiti mamaku. Semua berjalan normal hingga pada puncaknya serangan bertubi-tubi datang lagi, dan kali ini memakan banyak korban di luar keluarga. Aku masih ingat betul malam itu, malam di mana suasana rumah terasa sesak tepat 41 hari sebelum Eyang meninggal. Aku mengambil gawaiku, menelepon mama, memberitahu kondisi rumah yang aku tempati bersama Eyang yang sudah tidak aman. Bahkan seperti mau gempa, hingga pendeta di samping rumahku pun bertanya, ada apa dengan kondisi rumahku? Tak lama kemudian pendeta pun berdoa dan mengajak kami ke rumah jika kami ketakutan. Tapi Eyang menolak itu semua dengan alasan aku besok pagi kuliah. Sedangkan Eyang tahu betul bahwa besok adalah hari liburku. Aku tidak bisa tidur malam itu karena suasananya benar-benar mencekam. Suara erangan, cakaran, langkah kaki kuda, dan bau danur begitu menusuk hidungku. Jujur aku pasrah malam itu karena aku benar-benar tidak sanggup lagi rasanya.
Di tengah kepanikanku, aku mendengar orang yang membuka gerbang dan aku mendengar suara mama papaku. Ternyata mereka tidak sendiri. Malam itu mereka membawa banyak santri dan juga ada Pak Sastro dan Habib Farhan. Hingga suara mobil Gus Malik terdengar. Malam itu kami mengadakan pengajian. Gus Malik dan santrinya berkeliling ke rumah untuk mencari jika ada hal-hal yang mencurigakan ditanam. Dan benar saja, satu persatu benda aneh muncul. Jika biasanya pocong dan segala perintilannya yang ditanam, kali ini untuk pertama kalinya aku melihat makam bayi. Entah bayi siapa yang ditumbalkan demi kehancuran keluarga ini. Seolah hal itu tidak kalah mengerikan. Di setiap sudut rumah ditemukan kepala kerbau yang bertuliskan masing-masing nama keluargaku. Tapi yang membuatku heran, kenapa namaku ditulis di dua kepala kerbau sekaligus? Aku mendengar bahwa selain kedua orang tuaku, ternyata mereka paling menginginkan kematianku. Kalau dipikir-pikir, aneh juga. Kenapa harus aku di saat itu juga? Untuk pertama kalinya aku dibersihkan, tapi dengan polosnya aku bilang, "Ma, aku mules deh, boleh nggak ke kamar mandi?" tanyaku. Dan dijawab, "Silakan, keluarin aja semuanya, jangan tanggung-tanggung," kata Pak Sastro. Aku pun lari ke kamar mandi secepat kilat, dan aku masih mendengar bahwa mereka membicarakan tentang aku, bahwa memang nantinya aku akan seperti itu jika dibersihkan. Lalu ketika aku sedang kusuk, aku mendengar teriakan yang ternyata salah satu santri Gus Malik muntah darah hingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Yang naasnya, ia harus meregang nyawanya di dalam perjalanan menuju rumah sakit. Malam itu 3 santri meregakan nyawanya, kembali berpulang rumah untuk terakhir. Aku sempat berpikir, ini santet atau apa? Kenapa semengerikan ini? Dan kenapa harus ada yang meninggal? Kami menyudahi malam itu, karena kami semua harus pulang ke rumah orang tuaku. Tapi Iyang bersikeras untuk pulang ke rumah budiku di wilayah atas kota Lumpia. Inginku mengumpat, tapi apa daya, aku kalah suara. Akhirnya kami semua berangkat ke sana, tapi nyatanya di sana pun terjadi hal yang sama. Peperangan gaib tak terelakkan, tapi kali ini untuk sesaat kemenangan ada di pihak kami. Hanya sesaat, karena ternyata keesokan harinya kami harus kembali ke rumah Budi untuk menyelesaikan ini semua. Kami juga harus pulang untuk memakamkan dengan layak bayi-bayi yang ditemukan. Aku tidak bisa membayangkan karena apa yang akan ditanggung pengirimnya bagi yang tidak berdosa harus ikut seperti ini. Aku benar-benar shock, hancur dan trauma malam itu. Kengerian yang di hadapanku pada ini real, benar-benar memilukan. Sesampainya di rumahku, aku langsung tertidur karena mata ini tak sanggup lagi menahan kantukku. Dan ternyata di dalam tidurku aku memberitahu letak semua barang kiriman beserta lokasi. Dan semua yang aku tuju mengeluarkan benda-benda tidak masuk akal. Mulai rambut orang mati, patok kuburan perawan yang meninggal Selasa Kliwon, bangkai cemani yang ditusuk pas di leher beserta belatinya, dan masih banyak lagi. Semua berhasil dikeluarkan malam itu tanpa kecuali tidak ada satupun barang yang tersisa dan tertinggal hingga esoknya harian pembersihan di rumah dan di badan Budi dimulai. Malam pertama tidak terjadi apa-apa hingga malam ketujuh. Malam ketujuh merupakan malam puncak dari serangan
teror yang telah terjadi. Malam ini merupakan malam ketujuh pembersihan rumah Bude. Segala ubo rampe, santri, dan entah apa lagi aku tak tahu, karena mama hanya menyuruhku untuk tidak ikut campur. Semua yang diawali setelah selesai sholat isya, mulailah sholat berjamaah, dilanjut dengan tawasul, dan kemudian dilakukan pembersihan. Suara ledakan tidak terhenti, satu persatu muntah darah, lantai keramik pun pecah satu persatu. Tiba-tiba dari langit jatuh ongkoan bayi yang membuat kami terkejut, bahkan air dalam bak kamar mandi bergejolak. Hingga pukul 12 malam terdengar teriakan dari luar, dan ternyata salah satu santri yang sedang bergelut dengan mautnya. Kemudian aku mendengar suara gending Jawa diiringi aroma cendana dan kandil. Aku tahu bahwa Pak Sastro seperti kepayahan dan meminta bala bantuan. Pak Sastro ini menurut cerita merupakan salah satu anak yang diinyang secara langsung oleh kanjeng ibu. Tidak hanya itu, aku juga mencium bau lain, bau yang susah digambarkan. Tapi biasanya hanya keturunan yang dipilih oleh beliau yang bisa menciumnya. Bahkan yang bisa membedakan antara beliau dengan yang KW. Kata siapa? Gaib tak ada yang KW. Justru karena gaib, makanya KW-nya banyak. Mungkin wujud ada KW, tapi bau. Susah di copy chat. Karena bisa di copyright kalau sampai bau juga dong. Bisa di copy. Aku melihat Pak Sastro kemudian bersila. Entah apa yang dinegosiasikan kepada beliau. Yang jelas, ketika Pak Sastro duduk, suasana sangat hening. Bahkan angin pun enggan berhembus. Tak lama kemudian, atap rumah Bude runtuh seketika, disertai angin kencang. Samar-samar aku mendengar suara langkah harimau dan aumannya. Setelah Pak Sastro terbangun, tapi beliau shock melihat mayat para santri sudah bergelimpangan. Aku hitung nyaris seluruh dari pesantri yang datang, kembali ke rumahnya hanya tinggal jasadnya saja. Pak Sastro menyampaikan segala sesuatu, bahkan tentang syarat yang harus dipenuhi. Tapi nyatanya sebelum 3 hari kepulangan Eyang, Pak Sastro pulang terlebih dahulu. Ingin rasanya aku mengumpat budiku, sudah ditolong tapi tidak tahu diri, dan malah sibuk playing victim. Lihat aja apa karmamu nantinya. Ketegangan antara papaku dan Bude nampak nyata, bahkan mereka tidak bertegur sapa hingga sekarang. Bukan hanya karena peninggalan Pak Sastro, tapi ada alasan lain yang membuat papaku menjauhi Bude. Entah kenapa malam ini nampak berbeda, tidak biasanya Eyang mencariku. Tidak biasanya Eyang memelukku dengan erat. Tidak biasanya juga Eyang mengucapkan sayang padaku. Dan tidak biasanya Eyang meminta maaf kepada mama. Bahkan memujiku di depan banyak orang yang berkata di antara cucunya yang paling akulah, paling mau mengurus beliau, bahwa aku adalah cucu kesayangannya. Jujur, aku senang terharu karena akhirnya Eyang melihatku dan lebih mengencengkanku. Seluruh peralatan catering dan perhiasan Eyang diberikan padaku. Malam itu aku melihat wajah mereka semua termasuk juga sepupuku menahan amarahnya. Mereka marah karena ternyata semuanya buatku. Warisan yang tidak aku sentuh sama sekali hingga detik ini. Karena aku hanya membawa kaca pangelon Eyang. Jujur malam itu jauh dari hati kecilku, aku tahu bahwa ini adalah saat terakhir Eyang dan aku masih ingin memeluk Eyang lebih lama lagi. Walau Eyang seperti itu padaku,
tapi Eyanglah yang mengajarkan aku untuk menjadi perempuan yang mandiri. Aku masih ingin berlama-lama dengan Eyang. Ia adalah orang pertama yang tahu bahwa aku punya pacar. Eyang adalah orang yang mengajarkanku memanggang kue-kue zaman Belanda dulu. Eyang pula yang mengajarkan berdandan. Dari dirinya lah aku belajar banyak hal. Keesokan harinya tepat pukul 9 pagi, Eyang memanggilku kamarnya. Ia minta aku memandikannya, memotong rambut, dan kukunya. Dan setelah aku lakukan semua itu, Eyang memintaku membantunya untuk mengambil air wudhu. Lalu setelah Eyang memintaku untuk menuntunnya. Aku lakukan semua permintaannya, bahkan permintaan beliau untuk tidak menangis pun aku lakukan. Tak lama setelah Eyang pun pergi, sesuai keinginannya, beliau pergi dalam pelukanku. Aku melihat semua orang menangisi kepergian Eyang, tapi entah mengapa, aku justru merasa bahwa mereka semua sedang menari bahagia. Malam itu Eyang terlihat sangat cantik. Di situ hanya ada aku dan Mama yang menemani Eyang karena mereka sibuk bergosip dan sibuk tertelan dalam tidurnya. Aku kasihan melihat Eyang, bahkan karena tidak ada satupun anaknya yang menunggu jasadnya. Semua sibuk dengan urusan masing-masing, bahkan sepupu ada yang sibuk dengan litingnya. Ingin rasanya aku protes, tapi Mama mengingatkanku bahwa nanti ini akan menjadi karma baikku. Aku kira sandet ini akan berhenti mengejar Eyang, tapi aku salah. Ternyata sandet ini masih mengejar Eyang, bahkan hingga ke liang lahatnya. Ketika keranda Eyang akan diangkat, ternyata di bawah kerandanya ada ular melingkar. Dan ketika berhasil diangkat, keranda itu berat dan bergoyang seperti ada yang menaikinya. Ternyata banyak yang melihat bahwa ada jenis buto ijo yang menggoyangkan keranda Eyang. Hingga akhirnya aku dan Mama dipanggil oleh Kiai. Aku dan Mama harus memaafkan Eyang biar almarhum tenang. Benar saja, setelah aku dan Mama menyentuh keranda dan berucap bahwa kami semua memaafkan Eyang, kerandanya terasa ringan. Hari itu gerimis mengantarkan Eyang ke peristirahatannya yang terakhir. 40 hari setelah pergian Eyang, Tante pun menyusul Eyang. Ketika acara pengajian 40 hari sekaligus upacara penghormatan terakhir untuk tanteku, aku melihat banyak teman papa yang hadir. Bahkan aku juga melihat rombongan Mbah Wongso juga hadir. Aku menghampiri Mbah Wongso dan entah mengapa, selesai aku mencium punggung tangannya, aku menangis sejadi-jadinya. Akhirnya tangisan pun pecah malam itu. Kesedihanku, kepahitanku, semua pecah dan larut dalam isak tangisku. Aku meraung sejadi-jadinya hingga kemudian seorang memelukku dan memintaku untuk mengeluarkan semua tangisanku. Setelah tangisanku reda, kami pun berkenalan. "Hai, aku Nat," ucapnya. "Aku Ayi," jawabku. "Kamu mau jadi temanku?" tanyanya. "Mau," ucapku yakin. Sandet sanak kadang ini masih memakan korban hingga sekarang. Hanya saja menjadi halus karena drama dari masing-masing keluarga serta selalu kematian beruntun. Yang berakhir bulan April lalu, salah satu Budi meninggal karena COVID dan entah siapa lagi nantinya. Karena yang tersisa hanya mereka yang penuh dengan kedengkian. Mungkin memang benar bahwa Tuhan akan memberikan kesempatan bagi mereka yang jahat untuk bertaubat. Semakin lama mereka pulang, tandanya Tuhan akan semakin membuat mereka terlena. Dan korbannya yang termuda adalah anak dari sepupuku
yang berusia 5 tahun meninggal tidak wajar. Sempat diotopsi dan tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan, walau dari seluruh lubangnya keluar nanah dan darah, sama seperti kakeknya Pak D. Darso. Jika kalian bertanya apa tidak menimpa keluargaku, tentu saja menimpa keluargaku, tapi entah kenapa selalu kembali ke pengirimnya, dan sampai detik ini aku masih tidak mengerti apa motif mereka menghancurkan terah ini. Jika karena warisan, mereka mengambil semua hakku. Aku hanya mengambil kaca pangilon dari eyang. Yang lainnya tidak ada aku ambil hingga sekarang. Jika karena sakit hati, harusnya aku dan mamaku yang melakukan. Tapi kami tidak melakukan itu. Entah apa motifnya, hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Jadi buat kalian, apapun yang kalian lakukan, niat baik sekalipun terkadang bisa membuat orang membenci kita, serta jangan lelah berbuat baik kepada siapapun. Itulah sahabat cerita dari Santet Sanak Kadang. Tamat ya. Ditunggu video-video terbaru lainnya. Oke.